Nah, tadi Kak Sri udah lihat Taksu Bali Leak Uging nih. Gimana nih menurut Kak Sri sendiri tentang filmnya? Filmnya sih so far di pertengahan keren banget karena penasaran ya. Apalagi related dengan cerita Bali. Aku sendiri tinggal di Bali. Sebenarnya kalau dibilang susah karena saya harus berusaha menjadi dua sosok yang berbeda. Satu, saya harus menjadi seorang ayah yang baik kepada anak-anak. Satunya lagi, saya harus menjadi seorang laki-laki yang bisa menghasut kakak saya untuk menjadi yang jahat. Ini adegan di bagian apa nih? Kalau yang paling saya suka adegan di kamar. Adegan di kamar. Dan saya berharap film-film Mimi Jegon dan film semua karya-karya anak muda Bali, Indonesia khususnya itu bisa sampai bukan hanya nasional, sampai go internasional. Dan saya benar-benar berharap kerjasama instansi pemerintah dan semuanya untuk saling mensupport, saling mendukung. Kita ngerombe melestarikan budaya Bali. Suksema. Tujuan film Taksi Bali itu aku ngajak orang-orang tuh untuk jangan sampai Leak tuh punah. Halo Sobat Mister Puisi, balik lagi bersama saya Rudi di channel saya Mister Puisi Live. Nah, hari ini aku lagi jalan-jalan ke satu mall di Bali. Nah, kita kenapa sih lagi di Cinepolis nih ya? Kenapa nih kita lagi di sini? Karena kita lagi mau nonton premier film berjudul Taksu Bali yang diproduseri oleh Kak Mimi Jegon. Jadi kita nanti akan lihat gimana sih filmnya kira-kira. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk ikutin aku terus keseruannya. Ya guys, ini filmnya nih, judulnya adalah Taksu Bali Leak Uging. Nah, produsernya adalah dari Kak Mimi Jegon. Nanti kita akan lihat gimana sih cerita dari film ini, seseru apa sih dan seseram apa. Jadi ikuti terus, oke? Ya, kita mau mulai masuk, filmnya udah mau dimulai nih guys. Jadi kita langsung masuk ke studionya. Lu di sini nanti Steven di sana. Kok jahat sekali. Ini Mimi Jegon nih. Apa? Semoga next film bisa tanpa sponsor. Maaf tadi banyak sponsor. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi dari kita untuk kita. Dari kita untuk bisa. Ya, Taksu Bali Semoga tambah nanti tak sukses. kedua tanpa sponsor. Terus kita ada Nah, kita baru kelar banget nih nonton si Taksu Bali. Nah, kita mau tanya-tanya ini sama salah satu penonton tadi yang udah ikutan nonton bareng Taksu Bali Leak Uging. Nah, ini dengan Kak siapa nih? Saya Sri. Kak Sri. Kak Sri aslinya mana nih, Kak? Kalau asli sih saya asli Makassar, cuman di Bali udah lama banget. Ah, berarti sekarang stay-nya di Bali. Nah, tadi Kak Sri udah lihat Taksu Bali Leak Uging nih. Gimana nih menurut Kak Sri sendiri tentang filmnya? Filmnya sih so far di pertengahan keren banget karena penasaran ya. Apalagi related dengan cerita Bali. Aku sendiri tinggal di Bali, nonton film ini kayak penasaran banget. Cuman di awal sama ending kayak masih perlu diimprove sih. Oh gitu. Tapi so far so good sih, keren banget sih filmnya. Betul. Cuma tadi yang bikin kita gregetan, kenapa nggak selesai ya? Ternyata masih kayak ada yang part 2-nya mungkin ya. Kayaknya deh, soalnya tadi di endingnya pun tidak ada mention. Cuman karena aku pikir tadi masih ada lanjutan kayak betul. Sama, aku juga mikirnya aku gitu. penasaran setelah ini gimana gitu endingnya kan. Nah, karena betul. Kayaknya masih ada to be continue-nya Jadi deh. kayaknya kita harus tunggu yang part 2-nya mungkin. Pasti lebih keren lagi nih part 2-nya. Keren lagi deh. Tapi kalau untuk versi horornya gimana nih Kak? Dapat nggak untuk horornya? Kalau horornya sih mungkin 1/10 ya 70 lah. 7. Jadi ini Taksu Bali ini adalah kreasi dari tim-tim dari Bali sendiri ya. Jadi perlu kita apresiasi dan mungkin buat teman-teman yang penasaran juga mungkin nanti bisa ikutan nonton juga. Nah, kayak karena lebih banyak tradisi-tradisi Balinya ya Kak ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk Kakak tadi ada juga adegan apa yang paling disuka nih? Adegan yang tadi aku paling suka itu yang related dengan apa ya? Apa sih dukun Bali itu ya? Oh, yang apa sih? jero-jeronya itu ya? Jero-jeronya itu yang maksudnya dia
salah satunya yang tradisi di Bali kan melukat tuh. Betul. Ternyata melukat itu emang sangat penting ya untuk pembersihan. Kak Sri sendiri pernah nggak Melukat. Aku pernah beberapa kali melukat, cuman tujuannya nggak tahu untuk apa gitu. Nah, pada saat Ikut-ikut tadi- aja. Nah, pada saat tadi nonton filmnya, oh ternyata melukat bagus untuk Jadi Ini ini ada kan. bisa ngasih kita juga education tentunya seperti itu ya gitu. Nah, berarti kalau Kak Sri sendiri emang pecinta film-film horor Bali atau apa nih? aku sih bukan salah satu pecinta film horor ya, karena aku tipikal penakut. Oh. Cuman tadi karena aku penasaran aja nih, yang maksudnya ya penasaran aja hantu-hantu Bali itu seperti apa ya. Gitu. Sekarang udah tahu nih hantu Bali kayak apa ya. Makin takut nggak? Udah biasa aja sekarang. Udah kenal ya. Udah kenal. Oke Kak Sri, makasih buat waktunya ya Kak. Sukses selalu Kak. Ya, halo Sobat Mister Puisi. Nah, kita udah ketemu sama salah satu pemerannya pada film Taksu Bali. Boleh dikenalkan nih siapa nih? Halo semua, saya Satya Prasetya, berperan sebagai Satya, seorang ayah, seorang suami, dan juga tentunya seorang adik yang jahat. Waduh, jadi di sini perannya apa? Antagonis dong? Sebenarnya kalau dibilang antagonis sih nggak juga, tapi saya berawal dari adik yang mempengaruhi kakaknya sehingga menceraikan istri pertamanya. Tapi di sisi lain saya adalah orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Oh, berarti complicated nih. Iya, Nah, benar-benar. kalau boleh tahu nih Kak, untuk peran di Taksu Bali sendiri apa sih? Ada kesusahannya nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang susah karena saya harus berusaha menjadi dua sosok yang berbeda. Satu, saya harus menjadi seorang ayah yang baik kepada anak-anak. Satunya lagi, saya harus menjadi seorang laki-laki yang bisa menghasut kakak saya untuk menjadi yang jahat. Waduh. Jadi untuk mengkombinasi dua kategori itu cukup challenging sih. Wah, agak lumayan seram juga ya menghasut ini ya. Menghasut. Nah, kalau adegan yang paling bikin kakak excited atau mungkin agak susah atau mungkin yang kakak paling suka nih adegan di bagian apa nih? Kalau yang paling saya suka adegan di kamar. Adegan di kamar. Dok, pas megang pahanya istri saya. Bukan istri beneran ya tapi Bukan ya. istri beneran, cuma istri di film. Ah. Tapi kalau adegan yang paling challenging itu ketika saya harus menghasut kakak saya itu. Ah. Jadi di mana saya harus berusaha mendalami karakter sebagai seorang adik yang berusaha membuat kakaknya agar menceraikan, membuat suami dari istri pertama itu cerai. Ah. Jadi gimana caranya saya sebagai seorang adik mampu memberikan energi kepada kakak yang negatif Udah istilahnya. kelihatan banget ini karakternya. Menyesuaikan. Nah, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah mungkin? Untuk semua penonton film Taksu Bali Layak Ugik, pokoknya tetap dukung film-film karya anak lokal, karya Bali. Semoga film ini bisa diterima di masyarakat dan bisa menginspirasi semua orang, karena sekali lagi ini adalah warisan budaya kita. Kalau bukan kita yang mewarisi, menjaga, melestarikan, siapa lagi? Jadi mari support film-film lokal supaya go nasional dan go internasional. Waduh, terima kasih banyak Kak. Selalu. Sukses selalu juga buat Terima kakaknya. kasih. Iya, kita ketemu lagi sama salah satu pemainnya yang paling cantik nih kalau menurut saya di Taksu Bali Layak Ugi. Dengan siapa ini Kak? Siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Niketut Mira Andayani, tapi saya dipanggil Mira. Dan, ya, Sebagai apa nih Kak di film Taksu Bali? saya tetap sebagai Mira. Oke. Dan di kali ini di beberapa film yang udah saya perankan, kali ini adalah saya sebagai istri si penjahat. Ya. Waduh, ini si penjahat guys. Karena suami saya itulah yang di sini yang jadi jahatnya. Jadi maksudnya yang memprovokator terjadinya perceraian kakaknya. Jadi keluarga kita yang udah harmonis, sudah happy gitu kan, yang aku jadi suka traveling luar negeri, jadi Waduh. terhambat gara-gara suamiku itu yang provokator pengen menguasai kekayaan calon suaminya. Gitu. Tapi kalau untuk peran Mira sendiri di sini, apa yang menantang menurut Kak Mira sendiri? Oke. Jujur aja, yang jelas di antara semua film yang saya perankan selalu, khususnya di film Mimi Jegon, selalu terjadi mistis gitu. Selalu terjadi mistis. Kalau di film ini emang benar-benar kisah nyata. Saya nggak tahu, mungkin nanti bisa lihat kejadiannya itu memang benar ada ular yang mau kayak mau gigit kita gitu, tiba-tiba gitu. Itu benar. Begitu juga setiap ada film sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi selalu ada kejadian mistis, itu benar-benar tantangan yang luar biasa. Dan kalau kali ini di sini memang saya berperan apa adanya ya. Maksudnya jadi cantik gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang agak, sebelumnya saya ada makan ayam mentah. Nah, yang itu kayak gimana gitu. tuh? Ada film-film sebelumnya. tapi Film emang- nextnya juga ada. Jadi terus saja ikutin film-film dari Mimi Jegon, itu luar biasa. Dan kenapa
belum ditanya ya, saya sudah ngomong ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa saya ada di dunia film ini, saya tertarik sekali karena beliau Mimi Jegon itu adalah salah satu anak muda berbakat. Kita harus bangga, kita harus support film-film anak-anak muda yang luar biasa, yang benar-benar tanpa donatur, tanpa sponsor bisa hasilnya tayang di bioskop untuk kesekian kalinya. Dan saya berharap film-film Mimi Jegon dan film semua karya-karya anak muda Bali, Indonesia khususnya itu bisa sampai bukan hanya nasional, sampai go internasional. Dan saya benar-benar berharap kerjasama instansi pemerintah dan semuanya untuk saling mensupport, saling mendukung. Kita ngerombe melestarikan budaya Bali. Terima kasih banyak Kak Mira. Semoga pemerintah Bali lebih lagi memperhatikan Betul. film-film terutama dari anak-anak Bali sendiri Karena kan. kalau bukan kita, Betul. siapa lagi? Kita yang asli-asli Bali ini, siapa lagi Betul yang akan banget. melestarikan, Betul yang akan banget. ngerombe ya, seperti anjuran Bapak PJ Gubernur Wah, Bali saat saya ini. merinding loh, serius. Iya. Wah, keren. Jadi semoga bisa didengar dan kita bisa selalu melestarikan film-film terutama yang genrenya tradisional Bali Tradisional sendiri. budaya Bali, Oke. taksu Bali, Lea, taksu. Jadi- Taksu itu hanya ada di Bali. Nah, ada pesan-pesan nggak kira-kira? Ya. Pesan-pesan buat semua yang menonton film Taksu Bali dan yang sudah nonton film Taksu Bali, tetap keep makna dari film ini. Yang intinya di sini adalah makna dari taksu dari film ini, yaitu luar biasa sekali. Dan kalau bagi yang belum nonton, cepet-cepet buruan. Kebetulan film ini terus diperpanjang. Itu berarti luar biasa antusias masyarakat. Semoga terus diperpanjang. Ayo yang belum nonton, rugi banget kalau nggak nonton. Nah, buat Iya. teman-teman jangan lupa tonton Taksu Bali Lea Ugi. Betul. Makasih Kamira buat waktunya. Ya teman-teman, aku udah ketemu sama produsernya langsung Taksu Bali Lea Ugi. Dengan Kak siapa nih? Perkenalkan saya dengan Mimi Jegon. Nah, Kak Mimi ya. Aku panggilnya Kak Mimi nih. Nah, Mimi, oke. Kak Mimi, apa sih sebenarnya unsur cita dari Taksu Bali ini sendiri? Jadi Taksu Bali, Lea Ugi gitu kan. Iya. Jujur aku di sini sebenarnya nggak respect, nggak seneng gitu loh. Misalnya kayak ada orang yang campah itu istilahnya menyepelekan Lea. Misal kayak dia ngomong Lea itu nggak ada. Ayo Lea gini-gini lah. Orang Bali loh yang ngomong gitu. Terus siapa yang kita suruh menghargai budaya kita, Taksu Bali kita, kalau kita sendiri orang Bali kayak gitu. Terus nanti kalau ada orang di luar Bali nyampahin kita marah kan lucu gitu. Maksudku sesakti apapun kamu merasa sampai nantangin Lea, jangan terlalu over gitu loh, karena itu kan warisan nenek moyang kita. Oke, kalau Lea yang ke kiri, yang jahat itu perlu kita waspadai. Tapi jangan sampai semua Lea kena gitu loh, karena kan Lea ini sebenarnya bisa ke kanan tuh kayak untuk jaga diri gitu loh. Betul. Tujuan film Taksu Bali itu aku ngajak orang-orang tuh untuk jangan sampai Lea tuh punah. Aku seneng kok Lea itu terus ada di Bali, tapi kita bareng-bareng menggiring Lea itu jangan ke kiri, yuk dibawa ke kanan kayak gitu. Ya. Karena memang menurut aku di Bali itu kenapa Bali ini bisa terkenal sampai luar negeri adalah Iya. karena tradisinya, iya kan? Kalau dia nggak ada tradisinya kayaknya mungkin sama kayak kota-kota lain Iya, menurut aku ya. Jadi itu tetap harus dilestarikan. Nah, tadi aku lihat nih Kak Mimi juga main loh dalam filmnya. Ini tadi perannya sebagai apa nih Kak Mimi? Ini mungkin semua yang berperan di sini tuh kebanyakan pemain baru ya. Aku juga nggak nyalahin kalau penonton ada yang komen misalnya actingnya masih kurang gitu loh. Karena memang di sini aku ngangkat semua pemain-pemain baru gitu loh. Dan asli Bali ya mungkin Iya, ya? semua orang Bali. Bukannya gimana, filmku sebelumnya ada kok pakai artis nasional, tapi emang Taksu Bali gitu loh. Aku pingin semua emang Dari Bali. Iya, artis-artisnya juga Bali. Nah, terus kenapa aku ikut berperan? Iya, Karena iya. jujur aku juga kesulitan kok nyari peran di sini. Akhirnya terjun langsung. Luar biasa loh. Jangan kira maksudnya aku perjuangan untuk film ini sampai tayang sampai ada tuh susah, apalagi ngegojlok artis-artis yang
sama sekali belum pernah acting gitu loh. Bayangin aku harus terus ngajarin mereka. Tapi yang namanya pemula nggak mungkin bisa sesempurna artis. Apalagi kalian kalau mau bandingin dengan artis nasional jauh. Artis pun juga ada pemulanya Iya, kan di itu awal. dah. Semuanya ada belajarnya. Tadi tuh aku sempat lihat nih perannya Kak Mimi itu ada dia makan dupa. Iya. Itu dupanya beneran hidup atau itu cuman Tunggu bentar, tadi kamu pas nonton di layar hidup nggak? hidup makanya Nggak kan ngerti. biasanya kan bisa disetting tuh. Oh, enggak, itu kan aku nggak kasih ada jeda, harus langsung. Oh my god. Jadi aku nggak edit. Berarti Gini. itu bener-bener hidup. Awalnya acting, niat aku sebenarnya acting karena kan dari scene yang aku baca, aku oke, kalau kayaknya untuk kesurupan bisa lah kan sama Oke, orang acting bisa kesurupan. bisa acting kesurupan. Nah sekarang di dalam acting tuh ada scene yang dimana kita harus makan dupe. Jadi aku ngomong tuh ke kameramenku, Sep, dupanya 3 aja. Nah seandainya kalau aku nggak mau kesurupan beneran, paling nggak kalau 3 dupe kayaknya nggak panas deh mulutku. Nah gitu nih aku obrolan sama kan. Terus oke Mi, aku masih ngebayangin 3 dupe panas nggak ya? Aduh aku kena dupe misal lagi sembahyang ada anak sakit. anak kecil cuma 1 dupe gitu panas, aku bayangin 3 Di dupe mulut di lagi. mulut. Terus gini, ya aku coba ya Sep, semoga ya kalaupun seandainya panas ya udah aku tanggung sakitnya. Gitu aku ngomong, paling juga nanti kalau luka bibirku kena dupa itu paling 5 hari sembuh gitulah di bayanganku. Nah pas sudah take itu gini jujur ya, kalau orang kesurupan aku tahu apa yang aku lakukan, tapi aku nggak bisa kontrol. Betul. Jadi kalau orang bilang orang kesurupan itu lupa semuanya tuh bohong. Menurutku ini ya, karena menurutku kita tahu kok, kita kayak dipinjam gitu raganya kita. Jadi kita kayak bisa lihat gitu mungkin ya. Nah pas itu aku benar kesurupan tuh, aku nggak nyangka juga aku kok bisa minta api gitu loh, gini gitu kan. Nah kameramenku seneng. Nah dupa 3 nih udah nggak dia pikirin, singkirin aja, dia ambil dupa yang lebih banyak. Iya, Kan kan dia lebih nyalain, banyak kan dia lihat, betul. dia habisin tuh dupa, terus dia hidupin semua. Nah karena dia udah tahu aku benar kesurupan, aku peganglah dupa banyak tuh. Ya udah aku makan, sama sekali nggak ada bibirku luka, nggak panas juga nggak. Berarti tadi tuh adegan nyata. Nyata real. Luar biasa. Itu taksi Bali. Nah lagi satu di sana kan ada makan Usus perut itu babi ya? Ya tadi itu ya? babi, dan itu real hasil dari babi yang kita potong itu ususnya. Serius. Tadi aku kira itu berarti real bener-bener. Real. Oh my God, Tuhan. Nah, Nah, kalau dari kesulitan sendiri dalam proses pembuatan film ini apa sih Kak Mimi? ya. Jadi makasih udah mau wawancara aku, berarti udah mau mendengar curhatan aku ya. Itu dong, kita kan istilahnya selalu harus mengangkat film-film tradisional juga Ya. gitu, seperti itu. Mungkin kalau orang bisa nonton bareng sama aku bisa penyampaian pembukaan kayak tadi kan. Aku minta maaf kalau nanti di awal film akan banyak sponsor yang masuk. Karena jujur film ini tanpa investor 1.000 rupiah pun nggak ada. Wow. Ya ini film emang dari kita untuk kita. Terus hasil dari sponsor. Terus hasil dari aku kalau dapat job dokumentasi aku langsung dedikasikan buat syuting. Terus aku dapat misalnya jualan black garlic aku juga pakai untuk ini. Oh my god, perjuangannya besar Iya. banget nih teman-teman, serius. Tapi jujur mungkin orang kan nggak tahu tuh Ya, banyak. ya. Aku baca kok di IG ku dan aku terima masukan itu, dibilang film ini terlalu banyak sponsor gitu loh, baru mulai ketebak di pertengahan ke belakang, dan karena kan aku pun jujur aku pingin film ini nol sponsor gitu loh, Iya. tapi nggak bisa gitu. Karena jujur film ada ini biaya produksi dan ya, lain-lain. sebenarnya biaya produksi itu udah aku pikirin sebelum syuting ini. Awal film ini nggak ada sponsor kan, ada investor yang mau ngasih, cuma aku keep aja namanya. Nah setelah syuting ini udah mulai berjalan, anak-anak pemain sudah latihan capek-capek, terus dibatalin, aku nyesek gitu loh. Langsung tanggung jawab. Ya, karena aku yang tahu mereka pas latihan seberat apa, aku tahu perjuangan mereka pas syuting seberat apa. Kalau tiba-tiba film ini nggak tayang, Pasti kecewa. aku tahu gimana kecewanya mereka. Terjunlah aku langsung kayak marketing. Jadi aku datang ke sponsor-sponsor itu buat ayo dong please bantu support dana biar film ini bisa lanjut. Soalnya ada investor yang lepas kita di tengah jalan. Kalau mungkin aku nggak mikirin perasaan pemain, aku masih ada film yang lain, buat apa mikirin ini?
Tapi karena rasa tanggung jawab. Kan jadi ya jadi aku terima masukan netizen, namanya juga mereka beli tiket, mereka nonton untuk ini, pasti mereka pingin sesuatu yang perfect, sempurna. Cuma maaf, aku belum bisa ngasih itu. Aku cuma bisa di sini ngasih suguhan, walaupun kalian untuk yang mau nonton di awal kalian tolong bersabar karena harus sabar. Karena di tengah-tengah ke belakang baru ketebak dan keren. Di awal mohon bersabar karena kalian harus ngerasain bagaimana perjuangan kita di film ini, harus bersabar. Itu teman-teman. Jadi kalau buat kalian tuh tengah-tengah ke belakang aku akuin bagus Pak. Yeah. Mungkin di awal-awal memang banyak cerita mungkin kan akan dibikin penasaran ini apa ini apa, tapi itu akan terjawab di pertengahan sampai akhir. Nah, tadi aku tuh nonton nih Kak. Tapi akhirnya kok aku di akhir-akhir belum ketebak nih. Oh, itu iya. apakah ada Nyari kepala babinya? Betul. Nah, itu tadi aku dengar apakah ini tiba-tiba selesai. Lah, kok selesai gitu? Aku udah penasaran banget tadi tuh apakah ini nanti akan ada episode keduanya atau gimana ini? Ya, jadi bakal ada Taksu Bali 2 dan harapan aku di Taksu Bali 2 film ini bisa ndol sponsor, sama sekali nggak ada sponsor, dan aku dan tim pemain semua berharap ada investor yang mau support dana. Nggak harus satu orang untuk film ini, yuk kita saling bantu-membantu gitu loh. Misalnya ada 5 orang buat support, jadi kan ngeringanin tuh. Kalian sebagai investor support karya anak Bali gitu loh. Itu harapanku habis film ini tayang, ada hati yang terketuk, mungkin anggota-anggota pemerintah atau mungkin ini orang-orang bisnis punya usaha, yuk support gitu. Karena film ini menceritakan tentang tradisional Bali guys, jadi harus disupport tentunya. Kami ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nanti yang mungkin mau lihat film ini atau mungkin ada beberapa orang investor mungkin yang mau tergerak hatinya untuk membantu Taksu Bali Leak Part 2. Harapan saya untuk yang gini dulu, untuk yang sudah nonton dulu, terima kasih banyak supportnya. Jadi dari tayang dari gala premier tanggal 25 sampai sekarang ini tanggal 3, bahkan tanggal 4 dan 5 tiket sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Terus untuk yang belum nonton, yuk nonton karena kalian sangat membantu karya anak Bali. Saya di sini jujur, saya di sini ada sama sekali dari budget film ini saya tidak ada dana untuk produser. Saya produser, sutradara saya, penulis naskah, $0 untuk saya. Saya di sini emang berjuang untuk film Nak Bali. Sempat gini baca komen netizen, aduh saya udah kerja nggak dapat duit, aduh kayak gini. Tapi saya bangkit lagi. Semoga di Taksu 2 seperti yang Rudy bilang, ada investor yang mau support kita gitu. Kita buktikan kita Nak Bali bisa itu sih. Nanti kita akan tulis di bawah deskripsi tentang Kak Mimi atau mungkin Instagram ini buat teman-teman atau investor yang mau nanti join bisa langsung hubungin Kak Mimi. Makasih Kak Mimi buat waktu, semoga sukses terus. Astukara. Ya, tadi kita udah nonton Taksu Bali Leak Ugik dan wah keren banget filmnya. Dan ini adalah film buatan dari sutradara Bali, kameramennya Bali, artisnya Bali teman-teman. Jadi ini mengangkat tradisi Bali dan pemain-pemainnya juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat nonton Leak Ugik di bioskop kesayangan kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi Live. Sampai jumpa.